Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Kali ini Kak Titin ditemani oleh Mas Bagus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mulai ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati sertai Tuhan, agar kami semua dapat menerima firman-Mu dengan baik. Doa ini Tuhan kami serahkan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu apa Mas Bagus? Apa ya? Lagu I Love You Jesus aja Mbak. Ya, mari adik-adik kita pujikan bersama I Love You Jesus. Kita tadi sudah pujikan lagu I Love You Jesus. Untuk menambah semangat kita akan pujikan lagu lagi. Lagu apa Mas Bagus? Saya kok lupa terus ya Pak? Aduh Mas Bagus kok lupa terus sih. Lagu apa ya? Yesus itulah satu-satunya. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Haleluya, puji Tuhan.
Adik-adik, biasanya kita yang mendengarkan firman Tuhan dari salah satu guru sekolah minggu. Nah, sekarang edisi spesial adik-adik, akan ada fragmen dari guru-guru sekolah minggu. Yuk kita saksikan. Pentakosta merupakan hari raya pada hari ke-50 setelah Paskah. Awalnya pesta ini adalah pesta panen untuk merayakan panen gandum dan awal dari musim ketika buah pertama dipersembahkan. Hari raya ini juga umat diingatkan tentang Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dan menyediakan tanah yang dapat menjamin hidup bangsa Israel di waktu itu. Lambat laun pesta panen ini berubah menjadi pesta iman karena menjadi peringatan Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan teman-teman, bagaimana dengan perayaan Pentakosta di masa Kisah Para Rasul ya? Biar makin seru, mari langsung saja kita saksikan bersama-sama. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Mike. Kak Brian. Kak Ria. Oke. Sekarang ini Apa ini Kak yang mau dibahas selamat Kak? hari Minggu dulu deh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu Minggu adik-adik semuanya. Kita lagi merayakan apa ya di minggu ini? Apa ya? Kak Brian dan Kak Ria, Pentakosta bukan adik-adik ya? dan teman-teman. Ya betul sekali. Pentakosta. 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 Pentakosta Iya. Pentakosta adik-adik. itu kita merayakan apa ya? Kalau nggak salah, turunnya Roh Kudus. Oh, Pentakosta iya. itu Iya, iya. kita merayakan turunnya Roh Roh Kudus. Kudus. Iya. Tapi juga ada sebutan lain Kak. Ada sebutan Hari lain Raya. atau ada peristiwa lain? Peristiwa lain namanya Hari Raya Panen. Hari Raya Oh, Hari Raya Panen. Panen. Apaan itu? Apaan itu Mas Kak Brian? Untuk lebih jelasnya mending kita buka di Alkitab aja Kak. Oke. Untuk Oke. adik-adik bisa buka Alkitab bersama-sama ya. Untuk ayatnya di Imamat. Oh, kita Imamat, kitab Imamat 23 Ya. ayatnya yang ke-15 sampai ke-21. Iya. Untuk kakak bacakan yang ayat ke-15 sampai nanti secukupnya. Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban pujian, korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang baik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Nah, dari ketiga ayat ini ya Kak, Iya. kita belajar bahwa Pentakosta tadi bukan tentang dua hal tadi, tentang turunnya Roh Kudus dan Hari Raya Panen. Jadi dari 3 ayat ini, adik-adik kita juga belajar tentang persembahan 2 buah roti itu. kepada Tuhan Allah Iya, ya. 2 Tapi buah kemudian itu. kalau yang kita lihat di teks Alkitab, penyebutan mereka belum Pentakosta ya ternyata Iya. ya. Tapi Oh, belum Pentakosta ya, hari Kak? ke-50. ke-50 Iya, ayat hari yang ke-50. ke-16 tadi. Hari yang ke-50 di mana mereka mempersembahkan korban dari hasil panen mereka Iya. untuk Tuhan Untuk Allah. Tuhan. Wah, ada peristiwa baru nih yang kita Iya. dapatkan ya dari momen yang namanya Yang Pentakosta Pentakosta atau tadi. hari ke-50. Oh gitu. Mas Brian. Iya. Adik-adik. Mas Brian kok kami kayak yang nyaut ya? Oh, Gimana? Kak Brian. Kak? Kak Brian. Ya, Bukan cuman hanya roti doang loh adik-adik Oke. yang dibawa pas hari panen itu, tapi masih ada. Yuk kita baca lagi yuk. masih ada ya? Iya, Oke. masih ada lagi. Oke, Coba Kak kita Ria. baca lagi di ayat yang 18. Ya. Oke, 18. Ya.
beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Sesuatu korban api-apian yang bau menyenangkan bagi Tuhan. 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Wow. Nah, Kak Mike, Kak Brian, ternyata bukan cuma roti doang, tapi pada zaman itu mereka mempersembahkan hewan juga. Iya, hewan ternak mereka juga yang terbaik loh adik-adik disembahkan sama Tuhan. Luar biasa ya. Tambahan informasi ya, tambahan pelajaran ya yang kita dapatkan ya, bahwa di hari ke-50 di zaman perjanjian lama itu perayaan untuk hasil panen dan juga ternyata untuk mempersembahkan korban bakaran. Iya. Nah, Kak Ria, Kak Brian, dan untuk adik-adik dan teman-teman semua, apa sih tujuannya mereka memberikan atau umat di waktu itu memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai bukti ucapan syukur dan bagaimana Allah tetap menyertai mereka, memberikan keselamatan bagi mereka. Gitu Maka ya, persembahan itu harus yang terbaik. yang terbaik ya Kak ya, Iya. adik-adik yang terbaik. Salah satu peristiwa yang mungkin adik-adik ingat itu adalah peristiwa bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir Gitu untuk ya menuju Kak. ke tanah perjanjian. Jadi peristiwa itu mereka maknai sebagai bagaimana Allah yang terus menuntun mereka. Betul sekali, tapi jangan dibocorin dulu. Gitu ya Cerita Kak. itu akan dilanjutkan oleh kakak-kakak kita di cerita selanjutnya. Oke. Jadi kita undur diri aja ya. Oke. Kak Mika di sini. Dan Kak Brian. Dan Kak Ria. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Itulah salah satu perayaan yang dilakukan oleh umat dalam perjanjian lama, perayaan Hari Raya, yang di saat ini kita kenal dengan Hari Raya Pentakosta. Melanjutkan fragmen yang tadi adik-adik. Halo. Halo, halo. Nah, kita ngapain Pak? Ya, kenalan dulu dong. Oh iya. Siapa Pak? Iya, boleh kenalan Pak. Ini. Saya lagi Pak. Oke. Iya. Saya Kakak Pipin. Saya Kakak Piping. Terus kamu siapa? Tante. Iya. Tadi sudah diceritakan di awal. Iya. Nah, kita melanjutkan. Nah, kira-kira gimana nih pengalaman Mbak atau Kak? Kak aja lah biar, Oh, ya, iya Kak aja. Ya. Kak Pipin sama Kak Titin. Iya. Kira-kira pernah nggak atau suka nggak dengan perjalanan jauh atau traveling gitu? Suka banget sih. Tapi kalau perjalanan jauh kayak di gurun pasir gitu, pasti melelahkan nggak sih Kak? Panas ya? Haus. Bayanginnya, Ngapain Pak? Lama-lama di gurun iya, pasir. bayanginnya es kelapa muda gitu, enak banget. Ya, kalau boleh sedikit tahu, Boleh, Pak. pengalaman Mbak Pipin pernah kemana di Indonesia ini? Di Indonesia. Atau di Jogja aja? Di Jogja. Iya. Malioboro Pak. Malioboro. Kebun binatang. Binatang. Tugu. Ke pantai? Oh, jelas. Pernah ke Candi, Oke. itu adalah wisata yang ada di Yogyakarta. Ya, wes. Oke, sip. Hari ini ada satu hal yang kita akan ceritakan ke adik-adik semuanya. Bagaimana sebenarnya enaknya kalau traveling itu. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita cerita kelas balik ke zaman waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu penyertaan luar biasa. Wow. Padahal waktu itu yang mimpin siapa? Pak Mimpin? Musa bukan sih? Musa, iya. Musa, benar. Akhirnya Musa bisa meyakinkan bahwa akhirnya bangsa Israel bisa ikut keluar ke menuju tanah Kanaan. Tetapi dalam perjalanan itu ternyata tidak
1-2 hari kayak traveling tadi. Wah, berapa hari dong, Pak? Itu bertahun-tahun. Wow. Aduh, itu namanya nggak traveling, Ya, Pak. mungkin kalau usia sekarang itu hampir separuhnya. Itu kira-kira 40 tahun perjalanan. Wah, mereka di keren. Jalan kaki atau naik mobil? Ya, mungkin waktu itu tidak kayak sekarang. Iya. Kita sekarang sudah ada jalan, Kereta, mobil, Dulu pesawat. boleh tahu? Enggak. Ada yang naik unta, Wow. ada yang jalan kaki. Mungkin Wow. kalau kuda atau keledai saya kurang tahu, karena zaman waktu itu apa ya? Mungkin banyaknya onta juga. Onta ya? Onta ya, Pak. Aduh, Wah, udah pernah belum Pak naik onta? di kebun binatang aja Wah, loh, Pak. gimana ya rasanya naik onta ya adik-adik ya? Jadi pengen naik onta deh. Ya, waktu itu yang saya senang itu Tuhan Allah, Tuhan kita itu luar biasa bertanggung jawab. Wow. Waktu ngajak memimpin bangsa Israel melalui si Musa itu, Tuhan selalu menyediakan saat haus tadi. Oh, kok tidak ada di Iya. Iya. Sumber air Kayaknya ternyata seger. setelah di apa ya? Apa, Pak? Didekati ternyata tidak ada. Ada ya, Pak. Nggak ada apa-apa ya. Sedih dong. Nggak ada. Itu waktu itu sampai kemudian mananya air yang disediakan. Makanan. Tapi wah, Kalau pagi itu selalu disiapkan sarapan. Kira-kira enak nggak disiapkan sarapan? enak banget. Tinggal makan kan. Enak Ada banget. namanya mana? Mana? Mana di Nah, mana? bukan itu nama. Oh iya. Oh iya iya. Kumpulin, tapi itu nggak boleh dikumpulin dalam waktu jumlah banyak karena nanti akan basi. Oh gitu. Jadi disediakan lagi. Oh langsung habis. Jadi tiap hari gitu, Pak. Iya. Wow. Wow. Luar biasa. Luar biasa Tuhan ya. Itu Tuhan kasih, oh Tuhan kok waktu di Mesir itu enak sekali disediakan daging. Tuhan tidak kurang. Daging, Waktu itu Wah. daging Nggak kali cuma dikirim burung puyuh. burung puyuh mati atau? Ya hidup terus kemudian semuanya bisa dimasak. Oh gitu, keren banget ya, semuanya ada di situ. Itu penyertaan butuh waktu lama 40 Oh tahun gitu, loh. 40 tahun. Kita belum ada 40 tahun. Aduh, gimana ini? Dan satu hal bahwa penyertaan Tuhan itu juga kalau malam itu ada namanya tiang api. Tiang api? Biar apa? Biar tidak kedinginan. Mungkin kan di padang gurun itu kalau siang gimana? Panas banget. Kalau malam Anyep. Dingin. Anyep, Dingin sekali. kita belum pernah ke sana. Belum pernah Yang sih. ke Paling ke Gunung Kidul, Pak. pasir itu kemungkinan Parangtritis. Gumuk pasir, Pak. Gumuk pasir. Yes. Pasir. Gumuk pasir. Ya, Kita nggak mau nyoba ke sana kan, Pak, tapi Ya nanti Nggak lain usah waktu. ya. Kita setelah naik onta pandemi, kita ke sana. ke sana. Ya, Oke, naik Pak. onta. Siap. Naik onta. Oke. Dan itulah penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Ya, mereka mempersiapkan dan waktu itu ada banyak hal yang keluar dari tanah Mesir itu sebagai peringatan juga. Oh, Penyertaan Tuhan luar biasa. Untuk bangsa Israel bahwa ada itu selalu diingat bahwa bangsa Israel pernah dipimpin Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Itu juga adalah Tuhan. Dan persiapan mereka untuk keluar dari tanah Mesir itu juga ada upacaranya. Disiapkan bahwa setiap mereka harus beribadah kepada Tuhan. oh gitu. Bahwa mereka sudah dibebaskan. dari tanah Mesir. Oh, ternyata prosesnya juga luar biasa ya Pak ya. Iya. tapi Tuhan tetap menyertai ya, Pak. Iya. Amin. Dan sekarang jangan takut. Jadi kita semua di dalam situasi apapun butuh waktu lama pun Iya. Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan Pasti menyediakan itu, semua. pasti. Jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Iya. Dan ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pak Titin? Pak Titin Pak ada nggak? Titin? Mungkin itu ya Pak Anto ya, sudah cukup ceritanya. Iya. Kita walaupun tidak di padang gunung tapi Iya. merasakan bahwa padang gunung itu bukan sesuatu yang istilahnya menakutkan. Iya. Tapi sesuatu yang harus kita alami di hadapan kita. Tapi apa? Ingat, kasih Tuhan berikan penyertaan untuk kita semua. Yes, amin. Semangat, tetap kerjakan bagian kita. Iya. Ya. Dan Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus Amin. memberkati belum ya? Oke. Oke.
Oke, ya cukup. Terima kasih. Dadah. Mari teman-teman semua kita pujikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mas Bagus, Bang Bagus. Nukonai hu gereja martonggo enggak? Ria ngomong apa? Apa nukun? Mas Bagus. Oh, Nukonai hu gereja. ora mudeng aku. Ih, nah hadin, masa lang mudeng. Ora mudeng aku. Oh. Kan harus nukun kan aku ke Mas Bagus. Nukonai kan hu gereja dokan, nukan. Terus kegiatannya sebelum hu gereja aha? Apa mbak, rak mudeng aku ngomong apa? Oh. Ya, teman-teman adik-adik semua yang terkasih, waktu itu para rasul saat kumpul, Tuhan memberikan kuasa, memberikan bahwa setiap orang yang kumpul di situ waktu itu, para rasul itu diberikan kuasa untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Tetapi tanpa mereka tahu dikasih kuasa karunia di lidah mereka masing-masing untuk bisa menyampaikan. Oh, gitu. Dengan bahasa di daerah lain yang mereka akan sampaikan. Contoh dari ke Batak, padahal dia bukan orang Batak. Ada yang ke Jawa, padahal dia bukan orang Jawa. Ada yang ke mungkin ke India dengan bahasa India, ke Inggris dengan bahasa Inggris. Demikian kemurahan Tuhan, kasih Tuhan memberikan waktu itu turunnya Roh Kudus, penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan karunia untuk menyampaikan. Demikian yang bisa diingatkan kita mau menyampaikan ke adik-adik bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga saat ini tetapi untuk saat ini tetap bahwa Tuhan memberikan kasih Quran, Roh Tuhan turun untuk kita yang percaya itu sampai kapanpun adik-adik semua. Terima kasih. Oh, lah nek iki mudeng, nek ora mudeng mau. Oh gitu. Oh kalau bisa mau diterjemahkan nanti aja ya Mas Bagus Nanti ya. aja. Oh, iya ya. Nah, teman-teman semua, ternyata Pentakosta itu bukan hanya merayakan akan turunnya Roh Kudus, tetapi masih banyak lagi perayaan-perayaan lain untuk mensyukuri penyertaan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari bersama-sama kita mulai untuk percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan memampukan kita untuk melakukan yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Halo semuanya, Mas Bagus. Halo. Masih tetap semangat ya mendengarkan cerita hari ini. Mas Bagus, ternyata perayaan Pentakosta itu banyak sekali peristiwanya ya. Iya. Yang pertama, yang tadi dibawakan di scene yang pertama itu bagaimana umat di Perjanjian Lama memberikan persembahan sebagai hasil panen. Betul. Kemudian peristiwa yang kedua, peristiwa iman, apa itu?
bangsa Bangsa Israel yang dituntun Allah keluar dari Mesir. Kemudian yang ketiga, peristiwa apa? Yang tadi? Roh Kudus turun. Iya betul. Dan kemudian dari semua peristiwa itu ada satu lagi. Apa? Ketika Roh Kudus turun, dia berkarya melalui para murid. Salah satunya Oh iya, Petrus. Petrus yang ada dalam Alkitab, Iya, Kisah Para ada dalam Rasul ya. Alkitab, iya. Pasalnya yang kedua. Apa yang dilakukan Petrus sih, Mas Bagus? Khotbah. Wow. Saya aja Padahal belum bisa khotbah. oh iya. Padahal kalau kita ingat pelayanan para murid dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, segala sesuatu pasti mereka selalu minta Yesus terus. guru Tolong ini. iya guru tolong ini itu. iya. Tapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus turun, mereka kemudian dengan berani. Iya. Jadi Roh Kudus berkarya melalui para murid. Apalagi sih Mas Bagus yang terjadi? Nah, Kalian tahu? dari khotbahnya Petrus banyak yang ikut Yesus. Banyak yang percaya pada yang percaya Injil pada ya. Injil. Kemudian mereka membentuk persekutuan yang lebih kuat lagi. Iya. Yang sekarang kita kenal dengan apa? Gereja. Ya, jadi salah satu peristiwa Pentakosta juga munculnya gereja. Bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Bersyukurlah, masa enggak? Masa enggak? Jadi peristiwa Pentakosta itu banyak sekali peristiwa, dan di dalam peristiwa-peristiwa itu pasti satu hal yang paling penting. Di situ terjadi dan kita melihat Allah yang berkarya dan mengasihi setiap kita. Gitu ya, Mas Agus ya. Sekali, Kak Nike. Jadi bersyukur ya, kita bukan akan ya, kita sedang merayakan Pentakosta. Gitu ya Mas Agus ya. Oke, selamat merayakan Pentakosta. Semangat selalu Mas Bagus. Semangat selalu, semangat mengabarkan Injil. Oke, semangat teman-teman dan adik-adik semuanya. Dadah. Adik-adik, percayalah bahwa Roh Kudus menuntun dan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Semoga kami, anak-anak-Mu, selalu setia dan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Serta kiranya kami selalu dibentuk menjadi anak yang baik dan berguna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita tadi sudah melihat penampilan dari guru-guru sekolah minggu kita. Tentang apa ya Kak Bagus tadi ya? Masih ingat nggak? Tentang apa ya? Tadi tentang perayaan hari Pentakosta. Wah, iya. Para rasul. Wah, tadi pasti seru banget ya penampilan dari guru-guru sekolah minggu kita. Nah, kali ini Kak Titin dan Mas Bagus juga mau ngingetin adik-adik semuanya untuk persembahan melalui celengan yang sudah ada di rumah adik-adik masing-masing ya. Bisa juga dikumpulkan dengan cara di bawah ini. Tiri. Nah, Kak Titin dan Mas Bagus nih nggak jemu-jemu ngingetin adik-adik semuanya ya untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dengan apa Mas Bagus? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
Terus selain itu juga adik-adik wajib memakan makanan yang bergizi tinggi. Terus jangan lupa bahagia. Yeay, tetap semangat ya adik-adik semuanya ya. Nah, sekarang sekolah minggu online kali ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu, doa yang akan diantarkan oleh Mas Bagus, silahkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih, kami sudah melakukan sekolah minggu online pada hari ini, Engkau sudah memberkati dari awal hingga akhir. Dan Tuhan, kiranya kami mau menutup acara sekolah minggu kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami, agar kami tetap menjadi garam dan terang di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Dadah.